Nah kelihatan si anak kecil itu lari ke arah kebun binatang, larinya tuh. Iya. Nah pas lari, jeger ada yang suara gitu. Oh, suara tabrakan. Nah si ibu itu lari yang punya warung, tapi nggak ada, jenazahnya nggak ada, sosok itu nggak ada, dan yang nabrak pun nggak ada kecelakaan apa-apa di situ. Ada dua ya, dan panjang itu tempatnya itu panjang, dan si tempat parkirnya itu panjang sama, dan itu ada besi-besi. Iya. Nah, ciri khas itu. Nah pas saya baru parkir di situ, di situ si Aldi ini, si anjing ini, si tai ini teriak gitu maksudnya ya. Anjing jangan itu naon, nah, gitu. Yang refleks saya tuh ke sebelah sana, disorot sama saya. Ada gini kalau disebutnya mah ngali gini dah, di besi segitiga ada ngebalik gini, diem aja. Tapi segitu eraan gitu. gini anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Obsersan, obrolan serius tapi santai. Di sini saya Yusuf Maulana dan Fajar dari salah satu kru Amarta Channel, sekaligus host tembak kita yang akan menceritakan pengalaman horornya di Jalan Taman Sari, Bandung. Mungkin boleh sedikit diceritakan Kang pengalamannya? Dulu itu pada tahun 2020. Kenapa saya pengen ceritain pengalaman ini? Karena ini emang real pengalaman saya gitu ya. Dan kebetulan pun Amarta nanti minggu depan akan upload di situ. Jadi di sini saya sedikit aja lah ngasih suges buat kalian semua. Gitu ya. Stay terus guys. Nah itu di situ pun awalnya lancar aja, karena di situ niatnya pun survei. Kan mau ekspor biasanya survei dulu gitu kan. Nah pas survei pada malam hari itu jam 10-an kalau nggak salah, pada malam Jumat lah gitu. Nah di situ awalnya pun ada suara bising, bising nggak tahu apa, dan yang nggak dengar pun bukan saya aja, saya sama teman saya yang dibonceng. Jadi ada gitu. Ya intinya mah ketemu sama sosok ya, ada nenek-nenek, berhenti sama adik kecil lah gitu. Kecil ya. Intinya mana? Jadi oke, tahan dulu Kang. Iya, nanti kan saya cerita fullnya nanti. Nah, cuma itu doang gitu kan. Jadi guys, di sini saya akan menyampaikan sedikit dari apa yang telah disampaikan Kang Fajar kemarin. Bahwasannya Amarta Channel akan ada konten explore yang mulai tayang di minggu depan, yang tepatnya pada malam Selasa. Malam Selasa. Jadi stay terus di Amarta Channel, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Ya, dan akhir tahun nanti ya, kalau Amarta Channel ini tembus 10.000 subscriber, nanti ada giveaway HP Realme 3 Pro yang buat satu pemenang dulu lah ya, gak banyak-banyak gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe, dukung terus Amarta Channel ya. Nah, caranya dukung terus channel ini dan juga follow Twitter juga, IG-nya Amarta Channel. Itu bukan Twitter. Oh, kenyan itu. Babang nih, follow akun Babang. Nah, jadi langsung saja kita ke ceritanya. Mode horor aktif. Jadi kejadian ini atau cerita ini bisa dibilang itu pada tahun 2020, dan waktu itu pun saya itu kesana itu niatnya emang mau bikin konten explore gitu, karena dulu itu sebelum di Amarta saya juga pernah punya konten explore. Nah itu pun berangkat banyak kan, kalau explore-nya mah gitu. Kalau surveinya mah cuma berdua. Tadi saya cuma menjelaskan part explore-nya mah itu banyak kan sih. Nah part surveinya itu sama saya sama Aldi, teman saya namanya Aldi gitu. Nah kita berdua itu explore, berangkat jam 7 lah, jam 7 itu 7 malam. Niatnya itu mau survei ke salah satu rumah gurita kalau nggak salah yang ada di kota Bandung. Itu kan berdekatan sama Jalan Taman Sari. Itu awalnya, rencana awalnya. Cuman pas di jalan kita lupa alamatnya yang si rumah gurita.
Gitu. Jadi kita ambil alternatif, kita jalan aja ke Taman Sari. Nah awalnya pun di situ kan saya susah tuh mau nyari mitosnya apa, jalan Taman Sari itu apa, cuman bekal dari Google aja gitu kan, banyak kejadian aneh, banyak mitos-mitos aneh lah di jalan Taman Sari sampai Baksil itu. Dan kebetulan pun di situ ada warung, salah satu warung di depan kebun binatang lah kalau bisa dibilang. Di situ kan ada kebun binatang Bandung. Jalan Taman Sari itu tak ada warung. Ada warung di situ. Nah itu tuh kebetulan orang deket di rumah saya, tapi nggak kenal gitu, cuman dianya orang asli di sini. Nah saya tanya mitos-mitosnya di sini suka ada apa aja gitu kan. Emang mau bikin apa? Kata si bapak tuh ke saya nanya. Ya kata saya tuh mau bikin konten buat YouTube, buat konten ekspor lah gitu, pengen tahu sejarahnya sama mitosnya, kejadian apa aja di jalan ini. Nah sama si bapak itu diceritain gitu bahwa di sini banyak. Bahkan saat si bapak itu sepi, nggak ada orang, ada yang tabrakan, tapi nggak ada apa-apa. Ada yang tabrakan nih, suara tabrakan, jebret gitu kan. Nah pasti mau dilihat sama si bapak sama si ibunya itu yang punya warung, nggak ada yang hal aneh atau hal kecelakaan atau apapun di jalan Taman Sari itu. Jadi sepi aja gitu. Nah kesatu itu. Yang kedua, pas ibunya sendiri, si bapaknya lagi nggak ada, si ibunya sendiri nih di warung ya. Saya ceritakan dulu yang dari warung lah ya, sampai ke sana nanti. Nah pas di warung itu si ibu sendiri jagain warung. Nah di situ ada yang beli kalau nggak salah, beli roti. Awalnya itu anak kecil katanya. Nah si ibu aneh, kenapa ada anak kecil jam 1 malam, kan itu warungnya hampir 24 jam buka. Gak ada yang nemenin gitu? Iya, saya merinding. Kenapa saya merinding? Nah anak kecil itu bilang, saya pengen roti rasa coklat. Gitu. Nah si dikasih lah, uangnya normal, pertamanya normal aja uang biasa gitu. Uang biasa. Nah si anak kecil itu udah beli roti, kasihin ke si ibunya, si ibu warung. Jalan dia nyebrang. Jadi arahnya tuh ya, kalau misalkan yang pernah tahu Taman Sari itu jalannya itu kan kalau di depan kebun binatang itu lurus kanan. Nah itu kan lurusan kebun binatang. Nah warungnya tuh di sini sebelah kanannya pas belokan gitu. Nah kelihatan, nah si anak kecil itu lari ke arah kebun binatang, larinya tuh. Nah pas lari, jeger, ada yang suara gitu. Oh suara tabrakan. Nah si ibu itu lari yang punya warung, tapi nggak ada, jenazahnya nggak ada, sosok itu nggak ada, dan yang nabrak pun nggak ada kecelakaan apa-apa di situ. Jadi cuma suaranya aja yang kedengar, dan suara teriakan orang. Teriakan orang tapi itu wanita. Nah itu kejadian si orang-orang di sekitar situlah. Sedikit karena suka ada kalau misalkan masalah yang ketawa, terus yang nangis, yang minta tolong, si ibu sama si bapak mah udah biasa. Cuman saya ini merinding terus, gak tahu kenapa. Ya. Jangan-jangan. Nah pas itu jalan. Nah di situ udah lah, saya ngopi dulu, udut dulu. Bahkan di situ posisi masih jam 9 malam, masih rame. Masih rame. Saya di situ pikir lagi 2 kali. Saya itu bolak-balik Taman Sari sampai ujung, sampai hampir ke Cihamplas, Ciwok. Bisa kan lewat situ. Di situ saya ngamera jalan, hampir 3 kali lah saya bolak-balik di situ. Naik motor apa jalan? Nah, naik motor lah. Jalan jauh. Kalau dari Taman Sari awal sampai pojok sana gitu, jauh sampai ke bukan itulah ke Baksil aja jauh. Gitu. Kalau jalan kaki, kalau pakai motor kan enak gitu kan. Nah, saya cari survei tempat di situ kan, pengen menelusuri Taman Sari. Itu blur semua. Pertama, HP video hasil saya ngerekam jalan sama spot-spot itu blur semua. Nggak ada yang dapet. Bahkan ada video yang nggak bisa diputar. Nah itu ke satu. Nggak tahu saya juga kenapa. Di situ saya cuma berpikir positif aja sama teman saya gitu. Ya meureun tenan naon da emang meureun HP maneh butut. Nah gitu cek si Aldi teh dari ke saya. HP emang itu HP Neo 7 kalau nggak salah, HP saya dulu lah. HP kentang gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, saya coba lagi. Nah sekarang berbalik arah dari sana ke Taman Sari awal. Nah saya rekam lagi. Di situ blur lagi. Tapi anehnya di situ ada suara bising. Ngerti nggak? Bising kayak bing. Tah itu. Di HP-nya tapi di HP-nya itu yang kedua kalinya. Nah, udahlah saya nyobain, penasaran. Cobain lagi sekali lagi, balik lagi gitu. Nah, di situ mau bukan ke HP.
ke telinga saya berdua gitu suara si Suara bisingnya bising itu gitulah kawan nama hampir kayak gitu suaranya mana saya terusin itu juga saya hampir teman saya itu ngerasa pusing satu di situ ngerasa pusing dan entah kenapa ya saya itu di jalan itu tuh pengen lihat ke atas terus ke atas ya. ke atas terus si Aldi katanya sama saya juga pengen sebenarnya lihat ke atas terus Aldi juga pun sama yang dibanding sama saya pengen lihat ke atas kata saya teh anjing kalau ini bapak ya kalau kasar sedikit lah Ya nggak apa-apa lah, santai. anjing ceng tadi teh kunaon asa tegara ranah kieu gitu cek saya teh sia mau goblok yang jangan aing wae cek si Aldi teh gitu asli sia ieu aing mau sih mau motor asa teu nepi-nepi ini 3 kali balikan cek aing tadi mah kan 3 kali asa gancang jeung aing mau motor ya biasa-biasa wae gitu kan maksudnya biasa-biasa aja gitu kata saya teh sia mah rasaan meureun kamu mah ya rasaan kita aja gitu maksudnya efeknya bener jeung kumahnya mau disebut nama kalau bahasa Indonesia mah aduh gak sampai itu si jalan tiba-tiba sepi. Itu saya berada di tengah-tengah yang pohon rindang gede di Taman Sari ada kayak di tempat dimensi lain ya saya ngasih normal-normal aja lah pemikiran nggak tahu sih kalau masalah itu disesatkan atau dibingungkan kan gitu nggak tahu. Nah di situ gak nyampe dan yang si pos satpam tempat parkir kebun binatang yang di belakang yang di belah sana nah itu ke situ lagi jadi saya tembus ke situ lagi hampir 5 kali lah jadi muter di situ muter di situ dan pas itu kan dari situ ke Baksil itu jauh kalau pikir secara logika gitu kan ya jauh kan itu masih dibilang masih awal Taman Sari belum ke Baksil kesananya lagi gitu. Nah saya ngelewatin belokan itu yang disebutnya itu Gedung Baru UPI atau apa? Iya, Gedung Baru UPI. Ya, tempat Gedung Baru UPI itu saya udah ngelewat itu, tiba-tiba ini mah kalau emang sih kalau misalkan dipikir secara logika ini emang nggak masuk. Secara logika manusia biasa dan saya juga bingung. Entah kenapa itu tiba-tiba saya ada di depan pintu masuk Baksil. Tiba-tiba. Anjir. Ngeri nggak? Aneh gitu maksudnya ya kalian pun yang nonton pasti aneh nah sih bisa gitu ya saya juga sama gitu saya kan manusia biasa gak tahu apa-apa nggak ngerti masalah kayak gitu gitu maksudnya entah kenapa di situ saya tiba-tiba ada di depan pintu masuk Baksil padahal tadinya muter-muter di pos saya aneh ya saya udah bingung di situ ya itu masih awal ini ya saya bingung ya udahlah gini kata saya ya udud dua deui cuman urang udud lah we di mana isia para kieu cik si Aldi teh ya di mana aing maneh di mana aing kamu nih ieu poek lah gitu maksudnya gelap gitu maksudnya mudut di dieu enggak ada itu posisi Baksil mati semua lampu wah mati semua lampu itu Baksil ada hari-hari tertentu lah kalau Baksil itu suka malamnya tuh suka dimatiin lampunya semua kadang suka dinyalain juga gitu biasanya kalau misalkan malam minggu kadang suka dinyalain nggak kebayang sih waktu nyala aja gelap aja apalagi yang disorot sama saya sama lampu motor aja yang kelihatan itu saya masuk lah ngambil pusing kan saya masuk sambil mau survei yang ngeberaniin diri buat Baksil gitu kan buat masuk ke Baksil masuk duduk dulu di tempat parkir yang di bawah itu kan kalau misalkan di Baksil itu ada 2 ya dan panjang itu tempatnya itu panjang dan si tempat parkirnya itu panjang sama dan itu ada besi-besi nah ciri khas itu anjing. Nah, pas saya baru parkir di situ, di situ si Aldi ini, si anjing ini, si tai ini teriak gitu maksudnya ya. Anjing jar itu naon? Nah, gitu. Yang refleks saya tuh ke sebelah sana. Disorot sama saya. Ada gini kalau disebutnya mah ngali gini dah. Di besi segitiga, ada ngembali gini. Diem aja. Tapi segitu eraan gitu. Gini gelis teh nggak tahu mana mau anjir lihat yang kayak gitu kan maksudnya saya gak mau di situ saya mau itu ngebuka kunci motor si tai ini susah anjing susah itu kan kelepak susah aja untungnya apa cik lari ditinggalin motor tinggalin motor sama saya berdua ditinggal ya gimana daripada saya di situ. Jadi gini nih rasanya ya, nggak tahu sih kalau yang pernah ngalamin kayak gitu. Jadi rasanya itu tiba-tiba mendekat
kayak di film-film kan suka ada kalau misalkan lagu gini gitu kalau di film jeng 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 gitu kan suka ngedeket. Ngedeketin gitu kan. Apa. Ini bener sedikit lucu tapi serem gitu maksudnya teh. Jeng 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 kan jadi kayak ngedeket tek 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 tek. Kalau Eta lempang apa ngalahin? enggak jadi pernah nonton film Last Light enggak? Last Light. Lampu mati. Oh, Yang dinyalain enggak? ya tahu. Tah kayak gitu pindahnya tuh. Oh. Pek tapi enggak lurus. Kadang di sebelah sini, kadang di parkiran sebelah kiri. Jadi pindah-pindah. Dan yang terakhir di atas. Kalau yang pernah ke Baksel pasti tahu. Atas parkiran itu ada tempat duduk buat nongkrong. Nah, terakhir di situ diem. Ngeliatin saya panik berdua. God. Si Ali mau ninggalin saya, ya saya tarik lah. Gitu kan. Ini motor gimana? Enggak tinggalkan ya sih. Ya senang lihat ting mikiran motor. Jadi kalau bahasa Sundanya mah kan, udah tinggalin aja, apa pusing-pusing mikirin motor, yang penting mah diri urang heula duaan. Nah gitu kalau misalkan itu mah saya lari aja di situ keluar Baksil dan entah kemana. Di situ, poek we jalan teh gitu nu biasana Taman Sari teh aya jalanna. Nah itu pemerintah beuti pareman gitu Taman Sari teh gitu maksudnya gitu. Sieun gitu maksudnya. Gitu. Nah, saya lari di situ ada sosok anak kecil. Yang diceritain si Gak tahu sama, tapi di situ ada sosok anak kecil pokoknya. Mukanya ya kalau intinya itu at least semuanya itu mukanya hantunya nggak kelihatan sama saya. Sosok-sosoknya. cuma sekelebat lah gitu ya. Bukan sekelebat, ini ngajirim. Jelas. Ngajirim anjing gitu kan ngajirim, semuanya ada. Gitu. Nah, itu anak kecil itu ada di kalau kan itu letter S ya. Kalau misalkan dari Baksil keluar itu letter S. Nah, di tengah jalan itu ada trotoar sedikit buat pembatas jalan. Nah, di situ diem si anak kecil itu. Dan di situ entah sepi, itu saya lihat jam itu 11:30 malam tuh ada lah yang lewat-lewat aja mah gitu maksud saya. Ini nggak ada. Sepi aja itu jalan Taman Sari. Saya lari dan itu pun ketawa. Hahaha. Gitu. Anak kecil. Gitu. Gitu. Ya, saya mau ke sana, ada anak kecil, mau ke belakang. Ada si Teteh. Ada bukan teteh sih, kalau itu dilihat kalau sama saya tuh kayak nenek-nenek lagi soalnya ribet banget. Itu. Cuman pakai apa ya? Baksil itu mitosnya itu naon sih keruk kala nah kumaha udah siap eta sih oh itu mah biasa lah itu mah ada sedikit gangguan. Oh siap kru siap kru aman Tadi ulang lompat. Nah jadi terusin ya sama saya. Nah itu saya bingung dilihatnya itu kan emang mitosnya itu di Baksil kalau khusus Baksil ya cewek, ada yang bilang cewek, ada yang bilang si merah, ada yang bilang juga si putih, tapi lebih condong ke si yang merah sih. Skumer gitu. Kalau misalkan di Baksil, di Google pun ada. Ini saya bukan di Google doang gitu, doang gitu kan. Saya nanya ke warga sekitar juga. Emang biasanya yang nongkrong, makanya sekarang mah jarang yang nongkrong di Baksil. Nggak ada PPKM. Kecuali orangnya itu nggak sadar. Mabok. Pasti pada jam situ gitu. Ya segelintiran orang lah kayak gitu. Dan mitosnya pun di Baksil itu pembuangan mayat. Dulunya katanya. Saya baru tahu loh. Serius? Katanya di Google juga ada bos. Karena tinggal di Google. Itu ada pembuangan mayat sama kata warga sekitar juga emang iya gitu. Dan paling serem di tempat itu tuh ada pintu air di dekat Baksil itu ada pintu air kayak irigasi gitu. Irigasi. Nah di situ sih, tapi gak tahu kalau di situ sosoknya apa saya belum tahu. Nah saya lanjut lagi ke cerita saya, oke? Nah saya di situ mau lari bingung, ke depan ada anak kecil, ke belakang ada anak kecil. Si Aldi ngambil batu. Aldi. Ngabalin budak detik eta. Saking kesalnya gitu kan maksudnya depan dicegat, di belakang dicegat yang guys guys daripada air lompat. Guys, naon cai? Bae dong si Aldi. Tapi nggak tembus, nggak kena. Jadi si batu itu emang udah dilempar keras, tapi nggak kena, ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak ada yang ngehalangin lah. Nggak sampai apa? Nggak sampai, jadi nggak sampai. Udahlah di situ, misalkan si anak kecilnya itu mau ngikutin atau kayak gimana itu bodo amat lah, terserah gitu maksudnya. Kita nggak ada urusan di sini, kita cuma mau survei aja, gitu kan. Jadi gini sih, kalau ke tempat kayak gitu itu kedatangan kita aja ke situ udah ngeganggu.
sebenarnya Iyalah. gitu kan ya. Atau Oh, izin iya atau iya salah saya juga kan, saya cuma berdua kan di situ, cuma saya nyari tempat doang. Iya. Bener kan awalnya. Pengalaman. Nah saya balik lagi ke parkiran, balik lagi nih ke parkiran, di situ udah gak ada. si Sosok itu udah gak ada gitu maksudnya. Ya udah saya langsung ke motor, ambil motor, ada lagi tuh satu, lupa lah, beda lagi bukan sosok, apa apa tahu, berit. iya serius. Berit. Dari situ pun saya lupa kunci motornya di mana disimpannya gitu, tapi alhamdulillahnya ngegantung di motor gitu. Ada kan yang keburu kecopot. baru serius kemana beneran tahu. Nah udahlah, di situ saya bawa motor, awalnya nyaman-nyaman aja gitu kan, dan saya pun gak jadi buat naik ke atas, buat ya apa ya dibilang buat survei Ya. tempat ke atas. Merod lah. Itu jadi merod. Baru datang udah disuguhin kayak gitu, itu dari awal udah gak bener lah kayak gitu kan. Ini anjing lah gitu. Ya udah pulang, gua pulang sih di situ, saya balik lagi ke Taman Sari. Nah di Taman Sari lah ini yang paling ininya mah gitu. Nah si Aldi yang ngelihatnya mah sebenarnya bukan saya gitu maksudnya. Jadi yang nyetir si Aldi. Enggak, saya dari awal berangkat sampai pulang juga saya yang nyetir, bukan si Aldi. Terus Saya nyetir, si Aldi lah yang lihat gitu. Sarua ngaruaskeun oge dirinya. Itu jalan jagung badag ditangkal zaman nanti. Nah di situ pun sosoknya bakal kelihatan kayak apa ya? Disebut Wowo. buta. Wowo Wowo nggak tahu bentuknya saya kayak gimana, belum pernah lihat. Bener Wowo kan, Wowo itu ya nggak tahu. Ini nggak tahu disebutnya sosok apa, pokoknya apa gede. Yang kelihatan cuma tuh warna unggul, jadi ininya aja. Nah setinggi pohon. heeh. Cuman kelihatan itunya aja, dia kaget dan di situ pun oleng di situ. Saya kurusuk, kebrah, jatuh kayak dua orang gitu. Jadi di situ saya tuh ada tukang parkir. Keadaan udah sepi ya. Tapi di situ dia tukang parkirnya tidur di situ. Adalah di salah satu tempat di pos yang mau masuk gedung baru UPI. Iya. Nah di situ kan ada tempat buat parkir, itu ada mesnya juga, bisa ditidurin sama dia di situ gitu. Nah dia jatuhnya juga pas depan itu, pas depan itu. Nah dia kalau nyamperin, langsung nanya saya kayak gini, kunaon mabok sudah gitu. Saya nggak mabuk. Disangka nama mabok, tapi si Aldi di situ nggak sadar sebentar. Soalnya dia kebanting gitu, udah Luas sebenarnya. kebanting, tapi kebantingnya itu ke pinggir kayak gitu. Nah pas saya udah jatuh, saya kepinggirin motor, terus si Aldi di situ. Si Aldi emang nggak sadar, emang ini serius dulu ya, saya nggak akan bercanda lagi. Nah di situ si Aldi itu sama saya dibangunin, dikasih air sama si tukang parkir itu gitu. Iya senang udah mau kunaon. Untungnya tuh nggak ada yang berdarah gitu, maksudnya itu nggak ada yang luka parah. Ya, cuma gimana. kaget doang. Cuman saya itu di sini nih masih ada tepaknya. Codet. Nah, bisa di close guys. Ini udah ada di sini. Pokoknya minta ini terus ini. Aspal. Hah? Budak aspal. Ke Badung biasa. Sok Ke aja. seret. Gitu. Nah udah itu jalan aja udah saya ditulis itu tuh ke rumah gitu, maksudnya udah pulang lah, dan sampai situ sampai rumah juga bos ngikutin. Nah, itu pas di rumahnya gini. Jadi ini mah sampai ke rumah aja lah, sampai akhir lah ya. Nah, saya ke rumah ke rumah anjir, ke rumah. Tapi pas di rumah itu biasa aja, soalnya kan di situ pun si Aldi nginep, bukan di rumah sih sebenarnya, itu dulu saya ngekos Di kosan. di jalan Permana lah, Permana. ada kosan di situ. Nah satu saya di situ berdua posisi, dan kosan pun itu sepi. Yang biasa ramai sepi. Kosan itu sepi karena itu posisi udah hampir jam 1:30 malam. Nah di situ saya bersih lah biasa. Si Ali pun sama bersih nyeri cenah euy tadi labu sarua cek urang teh urang ge. Nah udut bikin kopi, rokok di situ teh. Nah pas itu ada suara kayak gini deh, apa ya bisa dibilang suara soang tuh kayak gimana tau nggak? Oh.
Itu mah gagak. Soang ini mah atau anak ayam lah. Gimana iya, lah gitu itulah. ya. Kalian juga paham, guys, ya. Angsa. Bisa dibilang naon lah eta, aku juga gak tahu gitu ya maksudnya teh. Ya, guys, Aku gitu. keluar di situ, aku lagi. Saya keluar dari kosan saya itu gitu kan, kayak Ngecek lah. gak apa-apa yang ngomongnya kayak gini, kayak di cerita-cerita orang lain gitu. Nah, saya keluar dari kosan berdua. Saya aneh, di sini nggak ada yang ngingu kucing, ngingu ayam, Ya, pokoknya mah melihara binatang gitu. flora and fauna nggak ada gitu, maksudnya di kosan itu nggak ada yang ngingu kayak gitu maksudnya teh. Saya bingung. Nah, saya ke si om yang jaga kosan ke depan. Iya. Yang ada itu cuman yang keisi itu cuman 4 kamar. Jadi gitu gagah banget kosannya sebenarnya. Dia mahasiswa biasa. Nah, di situ saya tanya, "Om, di dia aya nu ngingun gitu tuh coba." Macam mana? Itu nah di Jawa coba teh aya suara soang nguting hayam, coba ada suara gitu. Jauh deket. Cek si om teh. Ada yang mah deket. Berarti jauh. Tapi ka dieu bagi ka dieu rada kajauhan. Berarti tak kadeukeutan cenah. Tah geus naon eta? Kunti. Astagfirullah, berarti dia tuh ngajongkan kan itu masa luas lah gitu maksudnya teh. Kaget soal. Sia mau ngalawan sih ngaheureuyan cuk urang teh. Asli tak kadewe eta di jero daus sesaha soalnya gitu. Si om teh kadang beuki gagus kau sih. Sebenarnya Suges anjing gitu. tah ngasugestian gitu maksudnya teh. Nah, kita masuk lagi ke dalam. Nah, itu si Aldi yang kena, bukan saya. Saya itu bisa dibilang beruntung gitu. Yang apesnya bukan saya, si Aldi gitu. Si Aldi pas masuk kosan itu kamar mandi di dalam. Itu saya posisi udah tidur. Si Aldi belum gitu. Nah, si Aldi masih main apa itu PES kalau salah, PES bola. Iya, PES. Lah itu ngurungkeun keran. Jadi ada yang nyalain keran air di kamar mandi. Keadaan lagi sepi. Berdua. Cuma berdua Ada, gitu. kan cuman kamar mandinya di dalam si kosan itu. Oh, di dalam. Ada yang nyalain keran air. Dimatiin sekali. Kedua kali. Dimatiin deui si Aldi teh. Dari situ dia ngebangunin saya, sieun. Ya udah tong sare cenah ieu urang euy. Aing ngahurungkeun keran sekarang. Aing tunduk cu berarti jabanya lari awak tadi labuh gitu teh. Geus lah, pas ketiga kalinya dia pas ngebuka pintu jadi ada yang diem aja gini. Di sudut kamar mandi. Pas buka pintu ada yang gini. Kebawa suasana ya, kebawa suasana. Santai dong. Jadi rewas nih suasana kan. Astagfirullah. Geus itu aduh. Ya jadi dia ada yang kayak gini, dia teriak sekenceng-kencengnya dan dia ngompol celana. Terus gede ngobrol salah. Kamu aja kalau misalkan ketemu yang kayak gitu kan nggak tahu. Itu berhadapan langsung soalnya. Itu teh si Aldinya masih ada Iya di situ diem. yang kemarin viral. Ali Tahir itu mah. Oh. Iya ya. Serius ya. Pas serius. Lagi serius pas di situ. Ya intinya mah ada yang sosok gini dia. Sosok gini dia. Itu si sosok itu yang di Baksil. Iya hampir sama. Hampir sama sosoknya kayak gitu kata si Aldi mah. Dan di pintu pun ada yang ngegedor, kaca lebih tepatnya. Nah, itu di kaca. Gitu. Di pas saya bangun, si Aldi posisi gini depan kamar mandi, gini. Gak gerak. Mematung gitu. Ya, kagak ya, tak gituan. Saya bangun, pas ditepak tuh saya bisa wow, anjing, sudah karena gitu lah, astagfirullah ya, kudu nama, astagfirullah, anjing, gitu. Itu sudah, pas diurungkan lampu posisi dimatiin emang lampu. Jadi cuma pakai lampu berkelip-kelip gitulah, kayak gitu. Tumbler gitu. Dinyalain lampu nggak ada. Dan yang saya buka pintu pun yang dinunda itu nggak ada, dan hampir dan setelah itu di malam itu mencekam dan tidak bisa tidur sampai pagi lah, pokoknya mah kurang tidur gitu. Dan akhirnya pun ya kayak gitu, dan jadilah ekspor. Jadi pas ekspornya mah gak ada apa-apa gitu. Malah pas surveinya. Pas surveinya yang apesnya tuh berdua lagi, dan pas Tidak kesana meren. lagi pas banyakan itu hampir 13 orang malah. Oh, banyak Dan kan si London meren itu. Gak ada apa-apa, bahkan ada challenge uji nyalinya juga. Gak apa-apa. Oh. Gak ada sosok atau
kayak gimana lah. Iya dah meureun sieuneun 13 orang ngomongin Kayak gitu. bisa digulung. Ya mungkin nih gitu sih kalau misalkan cerita saya di Jalan Taman Sari sampai Baksil, kalau misalkan ada yang sama atau ngalamin kejadian yang sama ya itu bukan kebetulan, berarti sering kejadian di situ gitu ya. Kalau sosok-sosok itu emang ya ke satu emang mitosnya emang ada kan, terus keduanya dari warga sekitar juga bilangnya kayak gitu gitu, dan atasnya pun yang ngalamin kita berdua bukan setim semua kayak gitu sih kan. Ya intinya mah di sini saya cuman bukan nakutin, bahwa intinya bukan nakut-nakutin yang jalan ke Taman Sari gitu. Bercerita Di sini saya pengalaman. cuma pengalaman aja, mungkin kan lebih banyak lah yang punya pengalaman lebih horor. Di sini kan saya masih ada ketawanya gitu kan, lucunya, karena ya pembawaan saya nggak bisa serius kan sebenarnya, ya gini lah ketawa-ketawa gitu kan. Yang mungkin intinya mah yang bisa diambil dari cerita saya ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, ya ambil baiknya, buang. Ya mungkin segitu aja cerita dan pengalaman horor yang dialami oleh Ajay. Mungkin sebelum kita akhiri Kang, Jay, ada pesan atau kesan untuk para explorer di luar gitu. Ya sesuai pengalaman saya sih, intinya kalau misalkan kalian dimanapun, kalau misalkan punya konten horor atau explore langsung ke lapangan berhubungan dengan makhluk seperti itu, ya intinya persiapan nomor 1, jangan lupa berdoa sebelum memulai, dan 3 selalu koordinasi dengan tim yang ada ya di kalian gitu. Jadi jangan mau sekarang kayak saya dulu itu berdua gitu kan, asalnya tujuannya ke sini malah ke sana. Aslinya kan pertama itu kan ke rumah gurita awalnya, jadi ke Taman Sari. Jadi Nggak mau ada- nggak nggak ada ada persiapan nggak ada koordinasi ke anak-anak mau kayak gimana nya. Jadi ada kejadian kayak gitu, anak-anak juga nggak tahu. Untung di situ saya nggak ngalaminnya cukup parah kan, di situ cukup angker lah kalau bisa dibilang di daerah Bandung gitu. Ya, intinya jangan lupa berdoa, persiapan yang baik, dan selalu menjaga koordinasi dengan tim, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, ikuti prokes yang ada gitu ya guys ya. Mungkin segitu sih dari saya mah. Nah, jadi sudah gitu aja. Satu lagi Gimana? maaf kalau misalkan ceritanya agak bercanda, yang gini sih saya Ya, mah orang emang gini orangnya. gitu. Jadi gitu. Nah guys, sebelum kita akhiri videonya, saya ingatkan kembali bahwasanya Amarta Channel akan ada konten explore yang akan tayang mulai minggu depan di malam Selasa. Jadi stay terus di Amarta Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Jika kalian tidak suka video ini, boleh di dislike, tapi jika kalian suka, like dan share ke teman-teman kalian. Ya. Sampai jumpa di malam Jumat. Belum, benar. Ini jangan lupa. Oh iya, ya. ini guys, saya lupa guys. Ini kan Amarta ini udah capek 5.000 subscriber lah, Nah, alhamdulillah ya. alhamdulillah. Dan walaupun viewsnya masih nggak stabil gitu kan, karena subscribernya masih paksaan. Ya, paksaan masih. Tonton Ya, gitu, tapi alhamdulillahnya udah mencapai 5.000 subscriber, dan akhir tahun kalau misalkan 10.000 subscriber nanti ada giveaway 1 HP, yaitu Realme 3 Pro buat satu pemenang. Caranya jangan lupa follow Instagramnya Julian Andri, Amarta Channel, dan Yusuf Maulana, Dan juga Fajar Ari Pratama. Nah, dan jangan lupa juga klik tombol Aing subscribe-nya. Oke, dan Ramli, Aing mah teu boga. si botak yang ganteng yang ada di kru Amarta Channel ya. Tukang rukiah. Ya udah sok tutup. Nah, Nah, kita tutup lagi. anjing. Aduh, sorry. Itu sih ya. Nah, langsung saja kita akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di malam Jumat selanjutnya. Bye-bye.